Assalamualaikum semuanya. Kalau kalian tim mager seperti aku saranin banget kalian buat kue lebaran ini. Ini tuh selain gampang, rasanya enak ya teman-teman ya. Dicemilin tuh nggak bikin bosen. Dan ini tuh sangat cocok banget dijadiin topping makanan berkuah. Apalagi lebaran pertama itu kan kita butuh cemilan yang ringan-ringan biar muat banyak. Dan ini sangat cocok banget dijadiin cemilan lebaran ataupun nonton TV ya teman-teman ya. Yang penasaran langsung aja tonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku dia siapin panci. Aku bakalan halusin 4 siung bawang putih. Ini cara halusinnya aku cuma pakai serutan ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau di blender boleh banget di blender, cuman enggak ya teman-teman ya. Aku milih diserut, tapi aku rekomendasiin biar dia tuh halusnya maksimal. Boleh dihalusin pakai ulekan ataupun di blender. Soalnya kalau diserut pakai serutan keju kayak gini tuh dia masih berserat gitu loh. Ini lanjut aku tambahin air 100 ml dan langsung aja kita masak. Ini kita masak seperti biasa aja sampai si airnya mendidih. Kenapa ini aku masak sebentar? Biar bawangnya tuh nggak terlalu langu-langu banget ya teman-teman ya. Ini kalau udah mendidih langsung aja kita matiin kompornya dan kita lanjut ke step berikutnya. Di sini aku udah siapin wadah atau mangkok. Aku bakalan pecahin 2 butir telur. Ini untuk telurnya aku pakai ukuran kecil ya. Tapi kalau teman-teman pakai ukuran gede nanti disesuaikan lagi untuk tepungnya. Untuk perasannya di sini aku ada garam 1 sendok teh sama Royco 1 sendok teh. Kalau teman-teman suka yang agak strong, ini boleh ya ditambahin Royco-nya. Dan di sini aku tambahin margarin kurang lebih 1 sendok makan. Ini kita aduk sampai semuanya merata. Kalau udah merata, ini lanjut kita siapin timbangan. Aku bakalan timbang tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya menyesuaikan sama ukuran telur ya teman-teman ya. Kalau telur kalian gede-gede bisa jadi tepung tapioka yang kita butuhkan tuh lebih banyak. Cuman karena tadi ukurannya kecil-kecil, di sini untuk tepung tapiokanya aku bakalan timbang 200 gram. Kalau emang telur kalian 2 gede-gede bisa pakai 250 gram ya teman-teman ya. Itu tergantung telur kalian aja ya. Di sini aku timbang 200 gram. Lanjut ini kita keluarin aja timbangannya. Kita sambil aduk, kita sambil juga masukin air yang udah kita siapin tadi ya teman-teman ya. Untuk airnya ini juga sama, dimasukinnya perlahan-lahan kayak gini sambil diaduk-aduk terus, pokoknya sampai dia merata aja teman-teman. Ini nanti adonannya emang sedikit cair seperti ini. Karena apa? Karena emang ini nanti aku bakalan masukin ke dalam plastik segitiga ya. Kalau dibentuk manual ini terlalu lembek. Kalau mau dibentuk manual tanpa disemprot pakai plastik segitiga, ini tepung tapiokanya kurang ya. Kalian bisa tambahin lagi. Cuman karena di sini aku nggak mau ngebentuk manual, jadi aku bakalan ini langsung aja masukin ke dalam plastik segitiga ya. Ini di sini aku udah siapin plastik segitiga, langsung aja kita tuangin. Karena ini tuh hasilnya lumayan banyak, kita masukin ke dalam plastik segitiganya sedikit-sedikit aja ya teman-teman ya. Dan ini kalian bisa lihat sendiri teksturnya ini bener-bener cair banget. Kalau bisa kalian lihat atau kalian perhatiin, dia tuh bener-bener lumer gitu loh teman-teman untuk adonannya. Tapi nggak apa-apa karena ini nanti disemprot pakai plastik segitiga, jadi aman-aman aja. Ini kalau udah dimasukin sebagian, kita langsung aja kasih lubang. Jangan terlalu banyak teman-teman ngisinya, biar nanti kita nyemprotnya juga nggak pakai tenaga penuh gitu loh. Soalnya kalau terlalu penuh nanti kita mencetnya juga harus ini kan pakai tenaga ekstra kan, biar nggak terlalu berat. Kita isinya sedikit-sedikit aja. Kalau udah dimasukin, lanjut kita siapin penggorengan. Di sini aku udah siapin penggorengan. Kita kasih penggorengannya secukupnya aja ya, maksud aku minyak gorengnya sedikit aja, dan kita langsung aja cetak seperti di video. Ini aku bentuknya melingkar seperti ini teman-teman. Kenapa? Biar dia tuh sekali goreng dapatnya banyak. Sebenarnya bentukannya tuh nggak harus melingkar, bisa panjang-panjang gitu. Cuman kalau panjang-panjang ini tuh harus di
dipotong-potong gitu loh teman-teman. Menurut aku ribet banget ya, jadi biar dia tuh lebih simple, aku bentuk melingkar seperti ini aja, seperti obat nyamuk. Sebenarnya aku ngegorengin itu random aja teman-teman, tapi alhamdulillah kuenya tuh bener-bener jadinya enak banget, ringan gitu teman-teman, kayak nggak bikin bosen. Jadi buat teman-teman yang suka nyemil-nyemil ringan, aku saranin banget kalian nyobain ini. Untuk apinya pakai api yang kecil aja ya teman-teman ya. Kalau emang udah penuh, kita langsung aja putusin adonannya dan kita goreng sampai dia itu minyak gorengnya anteng. Dijamin kalau kalian ngegoreng ini sampai minyaknya anteng, dia tuh bakalan awet ya teman-teman ya, nggak bakalan gampang teng gitu loh bentukannya. Kalau kalian pakai minyak goreng lebih banyak, ini bisa jadi nyetaknya bakal lebih cepet ya. Cuman karena ini aku pakai minyaknya hemat-hemat, jadi ya kayak gini aja sih teman-teman bentukannya. Kita ngegorengnya sedikit-sedikit dan nanti ini tuh hasilnya bakalan banyak banget. Untuk apinya benar-benar api yang super kecil aja ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini minyaknya udah anteng. Kalau udah anteng kita langsung aja angkat dan tiriskan. Ini boleh dihancur-hancurkan atau utuh kayak obat nyamuk itu juga boleh ya. Tapi aku tim dihancurkan sih biar muat di toples. Ya walaupun nanti bentukannya tuh kayak random gitu, tapi menurut aku ini enak banget teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya. Caranya masih tetap sama. Ini minyak gorengnya nggak perlu didinginkan, cukup kita ini aja teman-teman, kita kecilkan api. Jadi kita cetak sambil dikecilin api. Nggak perlu pakai minyak dingin kayak si stick keju ya. Jadi ini langsung aja ngegorengnya. Menurut aku ini lebih cepet sih daripada stick keju. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya habis, dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Hasilnya kayak menara ya teman-teman ya, kelihatannya banyak banget, tapi nanti kalau dihancurkan ini ya lumayan sedikit sih. Menurut aku ini tuh rasanya mirip banget kayak cuanki, cuman ini versi melingkar-lingkar dan lebih ringan dan bisa dicemilin. Kalau cuanki itu kan harus dicelupin ke dalam kuah dulu ya baru bisa dimakan, tapi kalau ini nggak perlu dicelupin ke kuah, ini tuh udah enak banget. Tapi kalau dimasukin ke dalam kuah atau bakso atau seblak gitu, menurut aku ini juga nggak kalah nikmat. Aku kemarin udah coba makan ini tuh pakai makanan berkuah, bener-bener enak banget, rekomendasi banget. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa langsung aja recook. Buat temen-temen yang udah recook, jangan lupa komen-komen gimana rasanya. Ini tuh bener-bener ringan teman-teman, rasanya ringan, teksturnya juga ringan, bahkan diremas kayak gini juga ringan banget. Pokoknya yang penasaran langsung aja cobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.